mu'alaf, dan setelah itu loncat menjadi ustadz. Kok bisa sih? Tapi nyatanya kalau kita di sekolah SD dulu ada 1-2 teman yang dari kelas 4 langsung loncat ke kelas 6 dan bisa. Nah, ini ustadz gimana caranya bisa seperti itu? Yuk kita kupas. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mengupas perihal para mu'alaf yang mendadak menjadi ustadz. Ini tentunya dari segi kualitas, ini adalah sebuah prestasi, dan prestasi ini bukan main-main. Namanya juga mu'alaf, artinya baru memeluk agama Islam, namun mendadak sudah masuk kategori sebagai ustadz. Kita tahu dong, ustadz adalah ahli agama, ahli memberi fatwa, ahli memberi contoh baik, dan bisa mengupas ayat-ayat, bisa menjelaskan makna, dan juga bisa mengulas hadis-hadis, dan bisa menunjukkan hadis yang sahih dan hadis yang palsu ataupun hadis-hadis yang meragukan. Ini semua adalah sebuah prestasi. Ibaratnya anak kelas 4 SD waktu naik-naikan, kemudian gurunya merekomendasikan ini anak pantas untuk langsung naik ke kelas 6. Nah, tentunya si guru punya alasan kenapa merekomendasikan kepada kepala sekolah bahwa si anak ini pantas untuk duduk di kelas 6. Prestasi tentunya pasti ada isinya, ada maknanya. Kenapa begitu? Sedangkan kita yang sudah Islam dari muda dan bahkan rajin menjalankan ibadah, rajin mendengarkan kajian-kajian, dan juga sholatnya tidak pernah bolong-bolong, namun hingga dewasa, hingga tua tetap saja tidak memiliki kualifikasi sebagai ustadz. Sedangkan para mu'alaf tersebut juga begitu mu'alaf, hampir tidak ada yang masuk pesantren dulu, nyantri dulu, 3-4 tahun, habis ini aku mau jadi ustadz. Tidak ada. jadi ini sebuah fenomena yang bagus. Ini bukan sesuatu yang tercela, tetapi ada sesuatu yang sangat terpuji. Coba kita lihat aja Ustadz Felix Xiao, dia baru Islam tahun 2003, 2004. Sekarang udah malang melintang, bisa memberi berbagai fatwa mengenai hukum-hukum Islam, dan semuanya cermat, tidak ada yang abal-abal, tidak ada yang coba-coba. Kemudian Ustadz siapa nih? Dery Sulaiman, dari pemain band, dari kasarannya luntang-lantung dari tanah kelahiran di Minangkabau, merantau ke Jawa, merantau ke Bali, sempat bergaul dengan berbagai para pemusik, tetapi setelah menjadi ustadz luar biasa ilmunya, bahkan mengislamkan banyak para mu'alaf yang lain. Coba Ustadz Koh Dennis Lim, apa itu? Dia masih muda, masih belia, menurut saya wajahnya imut-imut, tetapi bahkan masa lalunya cukup kelam, tetapi itu semuanya diakui dan sekarang sudah mencapai level ustadz. Luar biasa. Coba ada lagi siapa? Koh Denditan. Nah, Koh Denditan luar biasa. Itu dia kutu buku, ibaratnya seorang sarjana itu kutu buku. Dia Injil yang model apapun dibaca dan ada di dalam kepalanya. Dia bisa menyebutkan pasal-pasal ini dan itu. Injil terbitan tahun berapa, dari mana. Dan dia sudah malang melintang melakukan apa yang namanya debat dengan para pendeta. Luar biasa. Para pendeta yang tidak rela seorang Donditan menjadi mu'alaf, ingin menarik kembali ke dalam yang dianggap yang tersesat, ingin ditarik kembali supaya tidak menjadi domba yang tersesat. Tapi hampir semua para pastor, pendeta takluk dengan berbagai argumentasi dari Koh Donditan, dan Koh Donditan luar biasa. Tidak pernah ada
ekspresi emosi, padahal dia di debat kayak apapun luar biasa, dia matang. Dia kalau nggak salah kelahiran Melbourne. Gimana itu orang Melbourne bisa menjadi ustadz kesohor di Indonesia, luar biasa ya. Nanti kemudian siapa lagi? Waduh, banyak ustadz-ustadz yang memang betul-betul berkualitas ya. Tentunya itu adalah sesuatu prestasi. Jadi kalau kita ingin mengulik lebih lanjut, kira-kira adalah dari kualitas akidah keimanannya yang demikian dalam. Mereka sudah pasti orang cerdas di kelompoknya, di Kristen atau di Protestan, di Katolik atau di Hindu, Buddha. Mereka adalah orang-orang cerdas yang menguasai agama yang lama. Namun karena kecerdasannya membuat dia ngulik, membuat dia korek-korek ke dalam berbagai data-data dan ilmu pengetahuan serta ilmu agama yang lain, akhirnya menemukan ketimpangan-ketimpangan dan dia sangat nyaman dengan Islam karena Islam menjawab semuanya. Tidak ada yang tidak terjawab di Islam. Jadi kita ini malu. Ya, terutama saya, seumur saya ini sangat malu. Tapi alhamdulillah kalau bicara syariat, kita tahu ada syariat yang kiri, tengah, kanan, udah tahulah. Kalau diajak berdebat, ya tidak mau berdebat karena itu tidak ada gunanya. Tapi tahu pilihan saya pasti insya Allah itu adalah yang terbaik, yang dekat dengan tuntunan Rasulullah, yang tidak terdistorsi oleh para ulama-ulama yang di belakang. Jadi kita akan tahu dari Allah ke Rasul, Rasul ke para sahabat, sahabat kepada para tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in dan lain sebagainya, itu urut-urutannya sampai ke imam mazhab 4 Syafi'i, imam Hambali, imam lainnya. Itu mereka yang menjadikan ada 4 mazhab. Mereka pun juga sebetulnya itu bagian dari upaya untuk memurnikan ajaran Rasulullah. Baik, nah sekarang bisa kita simpulkan adalah sebuah prestasi yang luar biasa yang memprihatinkan buat kita yang sudah Islam sejak lahir. Ayo kita jangan ketinggalan, kita kupas lagi pengetahuan agama kita dan kita kupas lagi akidah kita. Jangan-jangan akidah kita pun juga naik turun, tebal tipis seperti apa yang digambarkan dalam uraian salah satu hadis Rasulullah. Jadi kita harusnya tetap tebal dan semakin tebal. Keimanan kita harus tetap tebal dan semakin tebal dan semakin tebal. Jangan tebal tipis. Nah, itu artinya melakukan maksiat, membuat kebaikan, melakukan maksiat, membuat kebaikan. Jadi ujung-ujungnya juga impas doang, nggak ada skor positifnya. Jadi mendadak ustadz oleh para mu'alaf ini betul-betul sebuah prestasi. Kita harus apresiasikan ini sebagaimana mestinya dan hendaknya kita mempelajari bagaimana mereka mengulik agama Islam, agama barunya mereka dalam kurun waktu 5-6 tahun sudah mencapai kualitas seorang ustadz. Terima kasih. Mungkin di antara Anda ada yang punya pendapat kenapa dan kenapanya. Ayo kita share di sini.